Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisa dari kampus Tiyatman Majene, jurusan manajemen dengan kelas F manajemen dengan NIM 31224017. Untuk mata kuliah akuntansi biaya, dosen pengampu Ibu Mei Hastuti, SE MSI. Baik, materi yang akan saya bawakan yaitu adalah akuntansi biaya bahan baku. Adapun latar belakang dari akuntansi biaya bahan baku. Dalam dunia industri, keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya mengelola biaya produksi secara efisien. Biaya produksi terdiri dari 3 unsur utama, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, yang biasa disingkat dengan BOP. Dari ketiga unsur tersebut, biaya bahan baku seringkali menjadi komponen yang paling besar porsinya dalam total biaya produksi, terutama pada perusahaan manufaktur. Akuntansi biaya bahan baku berfungsi tidak hanya sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai sarana manajerial untuk yang pertama, menentukan harga pokok produksi yang biasa disingkat dengan HPP. Dengan pencatatan biaya bahan baku yang akurat, perusahaan dapat mengetahui biaya sesungguhnya dikeluarkan untuk menghasilkan produk tertentu. Dan yang kedua, membantu penetapan harga jual. Harga jual produk tidak boleh lebih rendah dari biaya produksinya. Informasi biaya bahan baku yang tepat akan membantu perusahaan menetapkan harga yang kompetitif. Yang ketiga, pengendalian penggunaan bahan. Sistem akuntansi biaya bahan baku juga berfungsi untuk mengontrol agar pemakaian bahan tidak melebihi standar atau mengalami kebocoran. Dan yang terakhir, yang keempat, menjadi dasar pengambilan keputusan. Informasi mengenai biaya bahan baku sangat penting dalam perencanaan anggaran, evaluasi efisiensi, sehingga keputusan pengadaan atau substitusi bahan. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita harus mengetahui dulu apa sih itu akuntansi biaya bahan baku. Jadi, akuntansi biaya bahan baku adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan biaya yang berhubungan dengan pembelian, penyimpanan, pemakaian, serta pengendalian bahan baku dalam proses produksi. Menurut Mulyadi 2016, biaya bahan baku adalah biaya yang timbul dari pemakaian bahan utama yang secara langsung membentuk bagian integral dari produk jadi. Baik, selanjutnya kita akan bahas klasifikasi dan jenis bahan baku dalam akuntansi biaya. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan hubungan dengan produk. Terbagi lagi menjadi 2, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku penolong atau tidak langsung. Yang pertama kita bahas yaitu bahan baku langsung. Bahan utama yang membentuk bagian pokok produk jadi dan biayanya dapat ditelusuri langsung ke produk tertentu. Adapun ciri-cirinya, jumlahnya besar dalam komposisi produk, biayanya signifikan terhadap total biaya produksi, dan yang terakhir dapat diukur dan diidentifikasi langsung ke produk. Dan bahan baku penolong atau tidak langsung. Bahan yang digunakan dalam proses produksi tetapi tidak menjadi bagian utama produk atau sulit ditelusuri langsung ke produk. Adapun ciri-cirinya, jumlahnya relatif kecil dalam produk, biayanya tidak signifikan. Dan yang terakhir, lebih berfungsi menunjang kelancaran produk. Baik, kita masih lanjut kepada klasifikasi dan jenis biaya bahan baku dalam akuntansi biaya. Yang kedua itu berdasarkan fungsi dalam proses produksi, terbagi menjadi 3. Yang pertama, bahan utama, bahan pokok yang langsung diolah. Dan yang kedua, bahan pembantu, mendukung proses tetapi tidak menjadi bagian inti produk, misalnya oli dan pelumas. Dan yang ketiga, bahan kemasan, digunakan untuk mengemas produk, misalnya kardus, botol, dan label. Dan yang ketiga, berdasarkan sifat dan karakteristik, terbagi menjadi 4. Bahan tahan lama, kayu, baja, plastik. Bahan mudah rusak, susu, tepung, obat-obatan. Bahan bernilai tinggi, logam mulia, chips komputer, perlu pengendalian ketat.
bahan bernilai rendah, baut, sekrut, kertas, sering dimasukkan ke BOP. Dan yang keempat, berdasarkan sumber perolehan, bahan lokal dibeli dari pemasok dalam negeri, bahan impor diperoleh dari luar negeri. Biayanya mencangkup biaya masuk, ongkos kirim, asuransi. Bahan konsinyasi dititipkan oleh pemasok, belum menjadi milik perusahaan sampai dipakai atau dibeli. Dan yang kelima, berdasarkan perputaran, fast moving material, cepat habis terpakai, seperti tepung di pabrik roti. Slow moving material, jarang dipakai, seperti suku cadang tertentu. Seasonal material, dipakai sesuai musim, misalnya bahan baku kue lebaran. Baik, selanjutnya kita akan membahas metode penentuan biaya bahan baku. Metode penentuan biaya bahan baku terbagi menjadi 6. Yang pertama itu metode identifikasi spesifik. Setiap unit bahan baku yang dibeli dan dipakai untuk produksi diidentifikasi secara langsung berdasarkan harga perolehannya. Cocok jika bahan baku bernilai tinggi, unik, atau jumlahnya terbatas. Dan yang kedua yaitu metode FIFO. Bahan baku yang pertama masuk gudang dianggap yang pertama digunakan dalam produksi. Dan yang ketiga, metode LIFO. Bahan baku yang terakhir masuk gudang dianggap yang pertama dipakai. Baik, kita lanjut yang keempat. Metode rata-rata per timbang. Harga perolehan bahan baku dihitung dengan cara membagi total biaya persediaan dengan jumlah unit tersedia. Dan yang kelima, metode harga pokok produksi yang disingkat dengan HPP. Metode harga pokok produksi standar. Perusahaan menetapkan harga standar untuk bahan baku biasanya berdasarkan rata-rata historis, analisis harga pasar, atau taksiran biaya masa depan. Dan yang terakhir yaitu keenam, metode harga pokok tertentu. Bahan baku dinilai dengan harga penggantian (harga pasar saat ini). Selanjutnya kita akan membahas peran dan pentingnya pengendalian biaya bahan baku bagi perusahaan. Pengendalian biaya bahan baku adalah upaya perusahaan dalam mengatur, mengawasi, dan memonitor penggunaan serta pengeluaran bahan baku agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang pertama, menjamin ketersediaan bahan baku. Kedua, menekan biaya produksi. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Keempat, meningkatkan akurasi perhitungan harga pokok produksi. Dan yang terakhir, kelima, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya, pentingnya pengendalian biaya bahan baku. Yang pertama, komponen biaya terbesar dalam produksi, mencegah kegiatan akibat pemborosan, menjamin kualitas produk, mendukung daya saing perusahaan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Baik, adapun kesimpulan dari yang tadi saya bahas yaitu akuntansi biaya bahan baku merupakan bagian penting dari akuntansi biaya yang berfungsi mencatat, menggolongkan, menganalisis, dan melaporkan semua biaya yang terkait dengan pembelian, penyimpanan, serta pemakaian bahan baku dalam proses produksi. Bahan baku sendiri diklasifikasikan menjadi bahan baku langsung dan tidak langsung, serta dapat dilihat dari berbagai aspek seperti fungsi,